Sebelum masuk videonya lebih lanjut, mari kita cari tahu apa sih arti sampah. Pengertian sampah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pada pasal 1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sebagai negara dengan penduduk yang sangat luas, Indonesia menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Data tahun 2024 menunjukkan timbulan sampah nasional lebih dari 36 juta ton, didominasi oleh sampah makanan. Di Kota Medan, timbulan sampah mencapai sekitar 2.000 ton per hari, namun hanya 800 ton yang berhasil ditangani. Selanjutnya, yaitu penjelasan dari sampah domestik. Sampah domestik, yaitu sampah rumah tangga, adalah bagian dari sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Selanjutnya, kelompok kami memilih topik sampah domestik karena masalah ini merupakan salah satu persoalan lingkungan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Sampah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran, gangguan kesehatan, dan kerusakan lingkungan. Selain itu, pengolahan sampah domestik juga berperan penting dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, terutama yang berkaitan dengan kesehatan, energi bersih, pekerjaan layak, dan ekosistem laut. Topik ini kemudian kami fokuskan pada Bank Sampah Induk Cicanang di Medan Belawan karena wilayah pesisir tersebut menghadapi masalah serius penumpukan sampah rumah tangga yang mencemari lingkungan laut. Bank Sampah Induk Cicanang berperan strategis sebagai mendukung pengurangan sampah 3R. Keberadaannya juga meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan masyarakat melalui dari pengelolaan sampah. Selamat siang Ibu, kami dari mahasiswa FKM Sumatera Utara. Jadi tujuan kami di sini ingin mewawancarai ibu-ibu di sini tentang pengolahan dari sampah masuk hingga sampah dikeluarkan lagi. Sebelumnya Ibu perkenalkan, nama saya Anggita Rusafina, dan ini ada Kesia, ini ada Kesi, dan ini ada Naura. Jadi kami mewawancarai dengan Ibu siapa? Bu Ernita. Bank sampah ini Bu didirikan tahun berapa ya? Beroperasi pada tahun berapa? Bank sampah ini sebelumnya kan ini kan induk ya, ini bank sampah induk kebetulan. Jadi sebelum ada induk ini sih di tahun 2010 udah ada unit-unit kecil gitu. Di tahun 2013 kemarin tahap pembangunan. Dan di 2014 diresmikanlah ini Bank Sampah Induk Cicanang ini. Jadi tanggal 8 Desember 2014 tepatnya ini udah dipakai ya beroperasi. Jumlah sampah yang masuk per hari itu sekitar berapa ya, Bu? Volumenya kira-kira berapa? Volumenya ya cuman sekitaran 21 hari itu bisa sampai 45 ton lah gitu. 45 ton. Karena kita juga perlu saya kasih tahu juga gitu kan, kenapa bisa sampai 5 ton. Kalau untuk tahap-tahap awal malah sebenarnya dulu ini lebih banyak karena kita mengelola kompos. Kalau kompos itu biasanya 2-3 ton setiap hari kita kelola. Artinya sampah organik yang dari pasar, pusat pasar Tuntungan. Itu kemarin kita yang ambil gitu. Jadi kita kelola buat jadi kompos. Jadi 2-3 ton itu masih di angka organiknya. Untuk anorganiknya mungkin lebih gitu. Dan kalau untuk tahap-tahap sekarang ini, karena kemarin ada kendala juga, kompos kita itu nggak jalan pemasarannya. Karena salah setnya begini, di sini bukan tempat pertanian atau perkebunan kan, jadi kurang galak dia. Tapi kalau untuk anorganiknya dia lebih berpotensi. Makanya kalau sekarang kita juga ada sampah retur dari pabrik ya. Iya, jadi makanya bisa sampai kadang juga di angka 7 ton per hari karena retur pabrik itu kan banyak jenisnya, ada kayak minuman, ada ini gitu. Jadi bisa. Dan udah ada 2 pabrik yang kita ini. Jadi setiap penjemputan sampah itu Rabu dan Jumat ada, Selasa dan Jumat ada, Rabu dan Sabtu ada. Jadi mungkin untuk kedepannya nanti bisa sampai di angka 10 ton karena pabrik domestiknya kan lumayan banyak ya. Domestik pabrik. Kalau jumlah karyawan yang bekerja di sini sekitar berapa ya? Ya, kalau untuk jumlah karyawan karena kita juga ini kan
BSI ya, Bank Sampah Induk Cicanang. Tapi yang menaungi kita itu kan kita lembaga atau apa ya, lembaga non pemerintah lah gitu kan. Kita ini swasta gitu. Jadi yang dipercayakan pemerintah Kota Medan itu untuk mengelola ini namanya Perkumpulan Arta Jaya. Jadi Ibu kalau dibilang kalau di BSI ini aja, kita kurang lebih ada 10 orang sampai yang jaga malam ya. Yang jaga malam. Iya. Selanjutnya Bu, itu bagaimana pemilahan sampah yang dilakukan di sini, kayak pengelompokan yang mengandung B3, yang mudah terurai, yang dapat digunakan kembali atau dapat didaur ulang? Ya, kalau untuk yang B3 mungkin itu lebih lebih spesifik lagi kan, karena namanya B3 bahan beracun kan. Itu ada pengolahan khususnya, mungkin ada pencuciannya. Tapi kalau untuk kita B3 nggak terlalu ini sih. Yang nyelip-nyelip aja sih itu yang datang gitu, nggak kita ini kan gitu. Tapi kalau untuk kita yang sering kita olah itu yang udah ada mesin pengolahannya lah saya bilang ya. Artinya kita olah sendiri gitu, yang berbentuk kemasan. Jadi iya, yang multi layer, dia kayak bungkus kopi saset gitu kan, kayak yang bungkus mie saset, minuman saset, jajanan anak ciki-ciki itu udah ada pengolahannya, udah ada mesin kita yang dibantu kemarin dari Nutrifood, Indofood dan DNP itu kolaborasi ngasih mesinnya. Ada dua mesin lah, mesin cacanya dan mesin masak baloknya. Biasanya kita buat jadi balok deh seperti batangan-batangan gitu yang 1,20 meter lah kayaknya panjangnya. Jadi Kalau boleh tahu Bu, proses pengambilan sampah dari awal masuk sampai akhir tuh pakai teknologi apa dan pakai kendaraan apa saat pengambilan sampahnya? ya kalau sampah termasuk kebetulan kita, karena saya bilang tadi di awal kita induk, kita nggak ngambil dari perorangan, sifatnya nggak ngambil langsung dari masyarakat, tapi masyarakat itu lebih diarahkan ke unit. Jadi setiap lingkungan di sini ada 20 lingkungan kan, jadi setiap lingkungan itu sudah dibuatkan bank sampah kecil atau kelompok kecil. Jadi misalnya saya orang lingkungan 1, saya jualnya ya ke bank sampah terdekat yang ada di lingkungan 1 gitu. Jadi lingkungan 1 itu punya bank sampah bank sampah lingkungan 1. Jadi kami hanya berhubungan dengan kelompoknya. Jadi, Bagaimana proses pengolahan sampah organik dan organiknya, Bu? kalau di sini pengolahan sampah organik, kalau organik itu biasanya kalau kita itu ngambilnya kan dari pusat pasar. Dari pusat pasar itu pasar sayur dan buah itu kan di Tuntungan ya. Jadi kita ambil pakai kendaraan kita, pakai kolisel, terus itu nanti itulah dia mau 2 ton atau 3 ton muatannya, kita tuang dulu dia. Kita kan punya gudang yang besar ya, biasanya kita tuang dulu di lantai. Terus itu pengolahannya itu biasanya kita fermentasi 3 hari. Tapi setelah kita ambil dulu dari pusat pasar, kita tuang di bawah. Terus itu kita pakai ragi tape, ragi tempe, itu metodenya. Jadi kompos kita itu namanya kompos Takakura. Berarti kan tuh ada hasil yang didapat. Iya. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira berapa penghasilan yang dihasilkan dari pengolahan tersebut? Pengolahan organiknya seluruhnya. Seluruh yang dihasilkan. Sekarang ini kita kan mandiri namanya, mandiri. Jadi untuk penghasilan mungkin Per hari mungkin? iya per hari. Kalau kita hitung, saya nggak bisa hitung per hari, tapi kalau bisa per minggu, dia dari ini ya, karena kan kayak kalau untuk dari sampah anorganik, artinya anorganik itu kan kita beli dari unit ya, kita hanya ngambil selisih harga kan, ngambil selisih harga, jadi makanya kita sering genjot itu yang namanya tonase. Artinya semakin banyak volumenya, semakin berat sampai kita jual ke pabrik, semakin terasa lah keuntungannya gitu. Jadi kalau misalnya, karena kita kan cuma dapat, kita juga nggak boleh di sini nggak boleh makan harga terlalu tinggi karena kita bukan bisnis, kita sifatnya kan sosial. Jadi unit harus makan juga gitu. Jadi kalau untuk penghasilannya mungkin itu income-nya ya sekitar 30 juta lah kayaknya kalau untuk dari sampah ini ya, sampah anorganik yang dari unit-unit ya 30 jutaan lah untuk income-nya sebulan. Semua
jenis sampah yang diproduksi di sini Bu, yang diterima. Jenis sampah apa yang paling banyak diterima di sini? Kalau di sini sih sebenarnya lebih umum itu plastik yang lebih banyak di sini. Iya, karena apa kan pakai plastik. Kayak plastik kantongan. Tuh. Terus plastik yang saya bilang tadi jajanan itu ya, kayak saset itu banyak. Tapi karena kami juga udah ada mesin, kami nggak terlalu ribet lah kalau dengan plastik itu. Selanjutnya Bu, di sini tuh ada nggak wadah atau bak sampah yang mudah dibersihkan terus minim faktor penyakit kayak lalat, tikus gitu? Kalau di bank sampah ini nggak ada wadah-wadah yang khusus kayak mana tertutup karena Terus Bu, APD apa aja yang dipakai tadi pas lagi pengolahan itu? kita bisa pakai masker. Terus kalau kita pengolahan kompos jadi kita pakai helm, ada kacamata, terus masker, sarung tangan, sama sepatu bot. Itu sih yang sering kita pakai. Tapi kalau kita kayak mila-mila sampah gitu kan, kita paling cuma pakai masker sama sarung tangan. Kalau untuk kendalanya sendiri Bu, itu ada nggak Bu? Kalau untuk Pemilihan sampah. kalau Di bank sampah ini. kalau kendalanya enggak sih kalau di pemilahan ya. Tapi yang Di tempat ini Bu, apakah pernah ditemukan gangguan kesehatan pada petugas yang ada di sini Bu? Gangguan ini ya, kayak penyakit ini ya. Penyakit Kalau yang kayak- dialami oleh petugas kalau yang di sini. penyakit sih masih yang dalam batas wajar-wajar, mungkin kelelahan, terus dibatuk gimana. Tapi kalau Jadi menurut Ibu sendiri nih, fasilitas apa yang mungkin perlu diperbaiki Bu, atau diupdate agar pekerjaannya lebih mudah, lebih iya, maksimal? kalau kami fasilitas kan jujur saja saya bilang kan, kayak kantor kami ini tengok lain ini kan fasilitas ini ya. Saya bingung juga ini namanya apa fasilitas ya? Iya gini kan. Ini kalau hujan ya maaf lah. Ini untung aja kalian nggak hujan. Kalau hujan ini banjir ini deh. Bayangkan itu lihat, bocornya itu luar biasa kan, singnya. Apa harapan dari Ibu sendiri yang untuk bank sampah dan apa harapan untuk sampah yang sudah didaur ulang, Bu? Harapan ke depan ya? Iya, untuk kedepannya ya. Iya. Harapan kami kalau untuk bank sampah ini, ya kita pikirannya maju ya kan, maju, semakin berkembang semakin banyak lah. Kalau ini udah berkembang otomatis pekerja pun akan ditambah kan. Dan kalau udah bertambah pekerja berarti mengurangi juga kan yang pengangguran gitu kan. Terutama yang dari kelompok-kelompok yang sudah nggak mungkin dari yang lain kami rekrut, yang dari kelompok dulu lah kan, seperti itu. Baru yang keduanya untuk sampah daur ulang ya semakin banyak lah maunya menciptakan inovasi ini kan. Kayak contohnya ini udah dibikin balok gitu kan. Adalah temuan-temuan baru lagi, mana sampah yang bisa dijadikan suatu produk gitu, apa kayak Mungkin itu aja Bu yang bisa kami tanya. Terima kasih ya Ibu sudah mau meluangkan waktu menjawab. Setelah ini kita dokumentasi dulu boleh Bu? boleh. Kelompok kami menilai bahwa pengelolaan bank sampah induk Sicanang berkontribusi pada pencapaian SDGs. Yang pertama, terhadap SDGs 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Terlihat dari upaya menjaga kebersihan lingkungan melalui pemilahan sampah dan penggunaan APD, dan pengolahan limbah organik menjadi kompos. Selanjutnya, SDGs 7, yaitu energi bersih dan terjangkau, yaitu dengan tercermin dari inovasi daur ulang, sampah menjadi kompos dan balok plastik yang mendukung ekonomi sirkular, serta efisiensi energi. Selanjutnya, SDGs 8, yaitu pekerja layak dan pertumbuhan ekonomi tampak dari terbukanya lapangan kerja bagi warga sekitar dan peningkatan pendapatan melalui kegiatan pengelolaan sampah. Selanjutnya, SDGs 14 yaitu ekonomi laut terwujud dari melalui pengurangan sampah yang masuk ke laut sehingga kelestarian ekosistem pesisir Sicanang tetap terjaga.